Selamat siang Pak Anwar. Selamat siang Pak Philip. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat dalam keadaan baik ini Pak. Begitu juga dengan Pak Philip, bagaimana keadaannya Pak? Waduh, luar biasa, puji Tuhan. Saya dalam keadaan baik dan sehat Pak. Nah, jadi begini Pak Anwar. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati karena saya berperan sebagai observer atau pengamat. Dan nilai sesuai dengan akan saya nilai sesuai dengan rubrik sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Pak Anwar memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan tidak lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anwar adalah kompetensi apa yang ingin Pak Anwar kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present Pak, kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang ingin Pak Anwar kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, kemudian pertanyaan terakhir ya Pak. Indikator seperti apa yang diinginkan oleh Pak Anwar dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu ketika coachee saya ini Pak akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri Pak. Baik Pak Anwar, demikian dulu ya Pak atas praobservasi kita kali ini. Silakan Pak Anwar melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo Ibu Maya, selamat siang Bu Maya. Halo Pak, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Bu Maya? Puji Tuhan Pak, dalam keadaan sehat Pak. Pak Anwar bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, sehat juga Bu. Iya Bu Maya, dengar-dengar Bu Maya ada yang mau diceritakan atau disampaikan gitu? Oh iya Pak, betul Pak. Ada yang mau saya sampaikan kepada Pak Anwar. Apa Pak Anwar hari ini ada waktu luang Pak? Oh iya Bu, kebetulan hari ini tadi saya sedang luang. Sudah selesai juga jam mengajar saya di kelas. Nah, kalau begitu, apa sih yang mau Ibu Maya sampaikan, nggih? Jadi begini Pak, sepertinya saya perlu teman bicara Pak untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Pak. Oh begitu ya Bu Maya. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini nanti bisa bermanfaat ya Bu. Nah itu yang memang saya harapkan saat ini Pak. Jadi kira-kira apa ini yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini Pak, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain menjadi guru bahasa Inggris, yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya itu juga diberi tugas tambahan sebagai guru muatan lokal bahasa daerah, Pak.
Nah, kadang itu saya tuh merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya banyak diam dan kurang aktif, Pak. Jadi tidak seperti kelas yang saya ajarkan pada saat mata pelajaran bahasa Inggris, Pak, yang biasanya bisa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Dan kelas ini juga banyak yang diam gitu, Pak, kalau pembelajaran bahasa Dayak, Pak. Baik. Jadi permasalahannya itu lebih kepada proses pembelajaran saat Ibu diberi tugas tambahan sebagai guru yang kurang sesuai dengan latar belakang Ibu. Begitu ya, Bu ya? Iya, Pak, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, kalau memang seperti itu. Tapi sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini, Bu, saya mau bertanya, kira-kira apa sih yang Ibu Maya inginkan atau harapkan dari obrolan kita hari ini? Tujuannya itu apa kira-kira? Nah, gini Pak, saya kan ingin ada solusi sebenarnya Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Karena terkadang saya tuh bingung dan harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu loh Pak kalau dari latar belakang saya yang sebenarnya guru bahasa Inggris ke guru bahasa daerah gitu Pak. Yang membuat saya tuh selalu kepikiran terus Pak. Gitu ya, Bu ya. Memang sangat jauh berbeda ya, Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu nih, Bu. Kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih perasaan Ibu Maya waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur ya Pak ya, saya tuh kalau masuk di kelas ini tuh saya tuh pasti bingung Pak. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana. Karena mereka ini lebih suka mencatat daripada diskusi dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran Pak. Jadi di awal semester saya sampaikan ke muridnya bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita tuh juga sama-sama bisa belajar bareng. Di saat kelas itu mereka ternyata lebih suka dengan diskusi. Di kelas lain itu juga mereka lebih suka dengan diskusi Pak. Kelas ini tuh berbeda sendiri, mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama dengan untuk kelas satu kelas Pak. Jadi sebenarnya itu tidak jadi masalah sih Pak kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksakan juga kan Pak maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran Pak. Dengan diam seperti itu sebenarnya mereka tuh memahami atau memang bingung Pak gitu Pak sebenarnya. Begitu ya, Bu ya. Baik. Lalu, apakah Ibu sudah pernah menanyakan atau memberikan pertanyaan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran tersebut, Bu? Sudah Pak, beberapa hari kemarin saya kan tanya lagi tuh ke anak-anak Pak, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena kan saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya, dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi, kadang saya kurang detail Pak. Baik saya terima itu, dan saya akan berusaha memperbaiki dengan menambah literasi juga Pak. Serta menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT, agar nanti mereka bisa lebih menyimak dan mencatat dan tentunya juga kembali lagi ke saya Pak yang masih merasa belum sesuai begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang respon. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswanya ya, Bu ya. Lalu, kalau boleh Iya. saya tahu nih, kira-kira dalam pembelajaran Ibu itu menginginkan murid yang seperti apa sih? Nah, dalam pembelajaran saya tuh harapannya Pak, saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid tuh tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek Pak. Jadi mereka tuh tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika ada guru yang menyampaikan materi. Jadi saya lebih suka hal-hal seperti itu Pak. Jadi komunikasi dalam pembelajaran itu nanti bisa lebih menyenangkan dan anak-anak dapat memahami setiap apa yang saya sampaikan nanti materinya Pak. Baik, jadi Ibu Maya tuh sebenarnya lebih suka ya jika ada komunikasi aktif gitu ya, Bu ya. Iya betul Pak. Jadi kelas itu bisa lebih hidup Pak. Tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga.
Dan hal itu tentunya nanti kan juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel bahasa daerah ini, Pak, jadinya. Hmm, begitu ya Bu ya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat tuh kira-kira apa itu? Kalau menurut saya, Pak, yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran yang akan saya gunakan, Pak. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan-pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab, Pak. Jadi mereka nanti bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga bisa tetap mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga nanti dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka nanti dapat mengasah kemampuan komunikasi mereka juga, Pak, yang nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini kan saya hanya beberapa anak aja yang biasanya ikut berpartisipasi, Pak, dan banyak anak yang tidak aktif pastinya, Pak. Dan ini mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Squishes, Pak, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan dalam pembelajaran saya nantinya, Pak. Baik, luar biasa sekali loh Bu Maya ini. Apa yang sudah disampaikan Ibu itu benar-benar menunjukkan bahwa Ibu akan merencanakan bagaimana akan melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu dapat aktif di kelasnya. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena memang jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu guru bahasa Inggris. Itu ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu Maya lakukan? Mulai minggu depan, Pak, setelah kegiatan persiapan 17 Agustus di sekolah saya, Pak. Baik. Kemudian Bu Maya begini, setelah semuanya disampaikan tadi, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana-rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik? Nah, saya di sini nanti akan konsisten, Pak, untuk terus belajar bagaimana melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sehingga nanti murid-murid saya bisa lebih aktif dalam pembelajaran, Pak. Adakah dukungan lain Bu yang Ibu Maya butuhkan mungkin? Kalau di sekolah saya rasa untuk sarana prasarana yang menunjang rencana saya sudah cukup memadai, Pak. Dukungan lain mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain yang bisa membantu saya dalam merancang pembelajaran yang dapat membuat murid-murid saya nanti aktif dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Luar biasa, super sekali loh Ibu Maya ini. Baik Bu Maya, tidak terasa kita ini sudah berada di akhir obrolan. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Maya setelah kita berbincang-bincang dan mengobrolkan permasalahan Ibu tadi? Dan apa sih yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita hari ini Bu? Saya rasanya lega, Pak, dan saya juga merasa senang. Jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing murid-murid saya di kelas, Pak. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran saya menjadi lebih menyenangkan, Pak. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi Bu, itu dapat menumbuhkan motivasi belajar bersama. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya Bu ya, dan bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Maya. Terima kasih juga Pak Anwar sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya ya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Maya. Baik, selamat siang Pak Anwar. Selamat siang Pak Philip. Coaching yang saya Iya Pak, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Maya. sebelum penutupan ya Pak Anwar, saya menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak terkait kegiatan yang berhubungan dengan
pasca supervisi atau pasca organisasi, Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Anwar lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu? Baik, Pak. Jadi pada kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan mulai menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan mengikuti alur tersebut, sehingga saya bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke, Pak Anwar. Menurut saya sebagai observer demikian, Pak. Tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Anwar dan Ibu Maya sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga Pak Anwar sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga Ibu Maya menemukan solusi kesalahan yang dihadapi. Dan proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir begini, Pak, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Baik, Pak. Berdasarkan hasil coaching yang barusan saya lakukan, kompetensi yang saya ingin lakukan dan kembangkan yaitu adalah dengan ingin lebih memahami lagi proses coaching dengan alur Tirta. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching-coaching selanjutnya itu dengan lebih baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, Pak. Seperti itu, Baik, Pak. Pak Anwar, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Pak. Iya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat kita dan orang lain. Baik, saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih, Pak Anwar. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak Philip.